Kemudian dia ngangkat tangan begini, tiba-tiba langsung petir, gitu ya. Itu betul-betul kayak keluar dari tangannya gitu loh, petir itu ya. Nah, teman-teman itu semuanya tuh ketakutan gitu loh. Nah, beliau ya, Sang Desta Kusuma itu ya, itu kemudian ngomong gitu, ayo siapa yang mau keluar? Saya paling senang melihat orang gosong kesambar petir gitu loh, ya kan? Nah, kemudian lagi dia gini, cetek begini kan, itu langsung petir lagi, sampai terus hujan terus. Padahal itu siang hari bolong ya, panasnya itu betul-betul lagi panas terik gitu. Insun Rahayu Balaria Waluya Asma Pangestu Hibar Pangriksa. Salam, segala salam pemirsa, jumpa lagi dengan saya Nimas Dewi Larasati dan masih bersama narasumber tercinta kita, beliau Kang Raga. Sehat Kang Raga? Gimana sehat selalu, pokoknya tambah segalanya Kang Rawi. Dan kami pemirsa selalu mendoakan kalian semua sehat, bahagia, berseri dan tambah banyak rezekinya. Amin. Nah, Kang Prabu, pada pembahasan malam ini sebenarnya juga masih dalam tema kesadaran, walaupun tetap beda ya nanti konteks isinya. Yang menurut saya sangat menarik ya ini untuk kita bahas. Nah, betapa Kang Prabu kalau jati diri sejati manusia itu bangkit sungguh sangat luar biasa sekali. Seperti yang pernah diceritakan Kang Prabu pada saat bertemu dengan seorang pemuda yang memiliki kemampuan luar biasa sebagai sang avatar dalam mengendalikan alam. Tentang bagaimana pemuda itu mengendalikan angin kencang yang tiba-tiba datang dengan bersiul. Kemudian hanya dengan mengangkat tangan tiba-tiba petir halilintar menggelegar di siang hari bolong. Kemudian bagaimana pemuda itu merubah keris yang berkelok menjadi lurus seperti pedang, dan banyak lagi kedahsyatan dan kecanggihan ilmu yang dimiliki pemuda itu. Dan yang paling canggih menurut saya nih Kang Prabu ya, adalah bisa melakukan pertemuan dengan Kang Prabu di dalam suatu ruang dan waktu yang sama dengan manusia lainnya, tapi berbeda dimensi yang tidak ditemui manusia lainnya. Wow, ini sangat menarik sekali untuk dibahas Kang Prabu, untuk memotivasi diri kita agar terus menggali berbagai potensi luar biasa yang ada di dalam diri. Jadi saya mohon Kang Prabu berkenan untuk menceritakan kisah pertemuannya dengan sang avatar atau pemuda luar biasa itu. Kronologinya bagaimana ketemu dengan avatar itu, kapan dan di mana. Mangga silahkan Kang Prabu. Iya, memang itu satu pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Betul. Sangat mengesankan sekali ya buat saya. Siap. Ya. Dimana yang sampai dengan detik ini saya tuh masih bingung ya. Karena dalam satu ruang dan waktu yang sama ya, dalam satu ruang dan waktu yang sama ya, ini ada dua dimensi dalam satu ruangan, di mana ruangan itu adalah rumah ya, rumahnya seorang ibu dosen, dosen UNESA Surabaya gitu loh. Jadi kronologinya begini, ya. Ini masih bersambung dengan kisah saya sebelumnya, ya, yang saya jatuh sakit, ya,
di mana saya ketemu dengan sedulur papat, ya kan. Nah itu kan dalam kondisi saya sakit parah dan ketemu dengan sedulur papat ini di rumah sakit. Setelah saya sembuh dari sakit, mencoba untuk mencari nafkah ya, karena selama 2 tahun itu kan saya jatuh sakit. Ya, meninggalkan pekerjaan, kemudian tidak punya pekerjaan, ya, akhirnya ya bekerja seadanya. Ya, ke Surabaya, yaitu dengan jualan parfum. Waktu itu ada 9 teman yang memang bekerja secara bersama, bareng gitu loh ya. Jadi menuju suatu tempat, yaitu tempatnya itu di daerah Gayung Sari, Surabaya. Nah, itu di siang hari bolong, panas terik, ya kan. Keluar masuk ya rumah saat itu memang sistemnya door to door gitu kan. Dari rumah ke rumah gitu kan, menawarkan produk berupa minyak wangi ataupun parfum pipit gitu kan. Itu belum dapat duit lah ya, udah panas terik ya, dari mulai jam 10 sampai jam 12 belum dapat duit ya kan. Akhirnya masuklah ke rumah seorang dosen UNESA. Saat itu yang menemui ibu dosen itu sendiri gitu kan, yang menemui gitu loh. Saya sendiri yang pertama masuk ya kan, kemudian diikutin temen ya. Karena panas terik ya kan, akhirnya teman-teman pun pada ikut nimbrung masuk. Nah, akhirnya sang ibu dosen ini memanggil seorang pemuda ya, dengan julukan waktu itu kalau nggak salah namanya Bagong gitu ya. Gong, sini, ini loh teman-temanmu ini gitu ya, teman-temanmu ini loh, kamu temuin sini. Keluarlah gitu seorang pemuda ya, kurus, rambutnya panjang, nyentrik kayak pang gitu loh ya. Nyentrik gitu. Nah, dia ngomongnya itu dari awal itu sudah bikin saya tertarik gitu kan. Jadi ngomongnya begini, jangan cari duit terus rek, cario itu loh yang nyari, cario yang ngecat Lombok katanya gitu. Nah, ini kan sudah aneh gitu, Lombok ataupun cabai itu dicat gitu kan. Carilah yang ngecat Lombok itu. Maksudnya gitu. yang sang pemilik itu. Teman-teman itu juga bingung saat itu kan. Nah, kemudian saya nyeletuk, termasuk yang ngecat kuda zebra, Gus, saya panggil Gus kan. Oh, kalau itu saya sudah ketemu, namanya Rahmat kalau yang ngecat kuda zebra gitu loh. Oh, apa termasuk si Rahman juga kata saya gitu kan. Terus akhirnya si pemuda ini namanya si Desta ya, Desta Kusuma, itu mendekatin saya, duduk di sebelah ya. Kemudian saya di belakang ya, ditotok gitu, tek tek 3 kali sambil ditepuk-tepuk, hebat kamu, luar biasa, hebat ya, gak ngerti juga. Nah, kemudian dia nyanyi kecil gitu kan, tiba-tiba angin wush kencang gitu, waket kan semuanya, daun-daun kering juga pada berterbangan. Itu kan di teras gitu kan tempatnya gitu loh. Kemudian dia bersiul gitu kan, bersiul, anginnya tambah kencang, wush gitu loh. Rekan-rekan itu makin ini gitu loh, makin seneng juga takjub gitu kan. Saya juga mulai ini kan, wah ini bukan sembarangan ini orang ya. Setiap geraknya ini ada respon dari alam gitu loh ya. Termasuk kemudian dia ngeluarin duit gini, ya, ngeluarin duit dari kantong celana ya. Terus diserahkan ke teman saya, beli makanan ya, makan siang lah gitu ya. Dibelikan makan siang semua gitu pada saat itu. Ya, nah termasuk di situ ada tamunya si pemuda ini atau Desta ya, Desta Kusuma ini, ada cewek-cewek, anak-anak kampus gitu ya saat itu. Nah, itu juga
dikasih duit gitu, ngambil terus gitu dari celananya gitu. Banyak tamunya juga ya pada saat itu yang dia selalu ngeluarin duit, ngasih duit terus, dan duitnya itu kayaknya nggak pernah habis itu gitu loh dari sini. Termasuk yang di kantong kresek, yang ditaruh di meja ruang tamu itu ya, itu bebas ngambil orang juga gitu. Nah udah datang makanan, makan semua gitu kan. Nah kemudian teman-teman karena bawa dagangan ya, itu ngomong itu, udah tolong dibeli Gus, ini saya bawa dagangan gini-gini, gampang itu nanti gitu. Yang penting dengerin dulu, nanti saya borong gitu. Udahlah nggak usah diborong, yang penting beli aja satu gitu kan. Rada-rada ngeyel gitu loh teman-teman itu gitu loh ya. Nah kesel itu si Desta Kusuma gitu ya. Kemudian dia ngangkat tangan begini, tiba-tiba langsung petir gitu loh ya. Itu betul-betul kayak keluar dari tangannya gitu loh petir itu ya. Nah teman-teman itu semuanya tuh ketakutan gitu loh. Nah beliau ya, sang Desta Kusuma itu ya, itu kemudian ngomong gitu, ayo siapa yang mau keluar? Saya paling seneng lihat orang gosong kesambir petir gitu ya kan. Nah kemudian lagi dia gini, cetek begini kan, itu langsung petir lagi, sampai terus hujan terus. Padahal itu siang hari bolong ya, panasnya itu betul-betul lagi panas terik gitu. Itu bisa langsung ya? Gitu. Langsung seketika itu habis petir ya, terus hujan berjur. Nah, ayo silahkan yang mau keluar gitu. Orang kok ngeyel gitu. Dengerin dulu aku mau bicara gitu kan. Ngobrol banyak lah, ngalor ngidul, yang intinya yang dibicarakan ini adalah tentang ketuhanan, tentang idealnya seorang manusia lah ya, jati diri manusia itu seperti apa. Itu disampaikan oleh beliaunya pada saat itu ngalor ngidul sampai agak sore gitu, dari siang sampai jam 5 sore akhirnya mereka pada berpamitan. Nah beliau pun Desta Kusuma itu ya partisipasi aja untuk ngambil parfumnya yang tadinya mau diborong karena kesel, jadi hanya sekedar partisipasi. Nah pada saat teman-teman sudah pulang semua, saya tidak mau pulang gitu loh ya. Loh kok kamu masih tetap di sini, kata Desta Kusuma. Iya, saya mau izin untuk berguru sama Gus. Saya juga pernah belajar ilmu makrifat gitu. Nah kemudian dia ngajak salaman, saya gemeter gitu kan, gemeter gitu. Gemeter kemudian dipeluk sambil nangis gitu beliau itu, sambil ditepuk-tepuk gini. Kemudian datang dua anak ya, kayak anak mahasiswa gitu. Bagaimana saya tidak gemetar? Namanya ini ya, namanya Gus yang ini ya, ini sudah tercatat di Lauh Mahfud katanya. Maksudnya gimana Gus? Saya nggak paham. Kelak pasti kamu nanti akan paham gitu loh. Kamu saudara saya, kamu saudara saya, kamu saudara saya. Lah maksudnya gimana saudara gimana Gus? Kelak kamu pun pasti akan paham ya. Nah udah kemudian beliau itu masuk ke dalam ya, masuk ke dalam ambil sorban gitu ya. Ini sorbannya Rasulullah, ini sudah saya kencingin bolak-balik ya, tapi masih tetap saja harum gitu ya. Coba dicium, aku terima gini kan, kucium, memang aromanya luar biasa. Jadi saya sebagai seorang penjual minyak wangi gitu kan, itu belum pernah mencium aroma harum seperti itu gitu loh. Harumnya itu betul-betul mengesankan gitu loh. Udah, nah udah, terus diminta lagi dibawa masuk ya, keluar lagi bawa keris gitu kan. Nah kalau keris ini saya dapat dari Sunan Kalijogo ya, ini keris kan ya. Ini cuman nggak tahu ini empunya bikinnya gimana ini ya. Seharusnya ini kan looknya ini ada 9, ini kok cuman
7 ini ya, terus digini namanya, ini jadi lurus gitu loh, jadi kayak pisau biasa, kayak pedang lah gitu kan, karena panjang gini kan, jadi lurus. Nah ini coba dibikin look 9, diserahkan ke saya gitu. Wah, ternyata ini memang besi atau baja betul-betul asli gitu kan, tapi ku coba gini ya keras banget, wah tidak bisa diserahkan. Begini loh caranya, terus dibentuk begini, terus jadilah keris yang punya look 9, dan betul-betul memang bentuknya jadi lebih cantik gitu loh. Nah seharusnya begini kan lebih indah, lebih cantik ya. Iya betul. Tapi bukan itu yang saya inginkan katanya. Oh, terus apa yang kamu inginkan? Yang saya inginkan, saya ingin ketemu dengan Allah, ingin bertemu dengan wujud dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, kalau keinginanmu seperti itu, nanti kamu perkenalkan dengan para wali, ya. Dengan para wali, kamu tidak kuat kalau belajar langsung dengan saya, kamu bisa gila. Nanti biar para wali yang akan membimbing kamu. Kamu datang lagi ke sini ya, besok hari Kamis jam 9 pagi ya. Kamu datang lagi ke sini gitu. Jadi pada saat itu ya, saya datang saat itu hari Selasa. Nah, hari Kamis jam 9 pagi saya suruh datang lagi. Nanti saya perkenalkan kamu dengan 9 wali gitu loh. Nah, kemudian karena udah sore juga mau maghrib gitu kan. Nah, karena ini waktunya sudah mau maghrib, saya juga mau kedatangan Rasulullah ya kan. Maka saya tidak ngusir, silahkan kamu pulang ya. Nanti di perempatan ada taksi yang menunggu kamu, kamu langsung aja naik ya, langsung saja naik ya. Nah udah silahkan, silahkan diminum airnya. Kemudian saya ambil airnya gini kan, mau saya minum ditahan, nggak begitu caranya minum, begini loh caranya. Nah kemudian beliau tangannya gini ya ke atas. Ini tiba-tiba air dari plafon ngucur, gitu air ya ke sini, ke tangannya ini. Nah, mana gelasnya? Dituangkan ke gelas air. Nah, silahkan diminum. Begitu caranya minum. Nah, silahkan ya, kamu datang hari Kamis jam 9 pagi datang ke sini. Nanti saya kenalkan dengan 9 wali. Mangga silahkan. Pulanglah saya jalan kaki ya kan. Teman-teman itu sudah pada pulang juga gitu ya. Nah sampai di perempatan saya sudah ditunggu memang sama supir taksi. Supir taksinya itu sudah gini ngawe-ngawe gitu kan, sini gitu. Cuman saya pakai akal saat itu karena tidak punya uang ya kan, uangnya hanya untuk naik naik angkot gitu kan. Jadi saya tidak berani naik taksi gitu loh. Saya tetap jalan menuju tempat angkot lewat gitu loh. Nah sampai dengan hari Kamisnya ya, saya tepatin janji, datanglah ke tempat situ lagi gitu.